Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diolvin Sadewa, channel review mobil Suzuki yang apa adanya tapi banyak diskonnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Gaikindo menyatakan pembelian mobil untuk kredit di tahun 2019 itu mencapai 70-80%. Tapi di masa new normal kali ini tentu saja yang berbeda untuk proses kredit. Nah, oleh karena itu di samping saya ada Mas Gan Heri Kurniawan dari BCA Finance. Nah, dia adalah CFO atau enggak surveyor lah. Kalau untuk teman-teman yang kredit nanti bisa Mas Heri yang datang untuk survei. Nah, kali ini saya bakal tanya sama Mas Heri, untuk new normal sekarang ini minimal kalau misalkan ada teman-teman yang mau kredit, minimal DP-nya berapa sih Mas ya? Untuk sekarang ini semenjak COVID, Mas Dio, untuk BCA Finance kita masih membuka DP di 40% ADDM ya. 40% ADDM ya? 40% ADDM untuk customer yang sudah repeat order di BCA Finance, dan 50% untuk customer yang baru pertama kali pengajuan di BCA Finance. Gitu, Pak Dio. ADDM itu maksudnya apa sih? Gini, jadi produk BCA Finance itu ada dua, Pak Dio atau Mas Dio ya. Yang pertama yang kita kenal itu ADDM, yang kedua ADDB. ADDM itu maksudnya angsuran dan asuransi sudah masuk ke dalam total DP. Yang kedua itu ada produknya ADDB. ADDB itu angsuran dan total DP itu masuk ke dalam cicilan atau angsuran. Tetapi untuk semenjak COVID kita sangat menganjurkan untuk DP yang ADDM. Oh, jadi 40% ADDM. Jadi berarti gini, pada saat dia bayar total DP itu udah termasuk asuransi ya, sama administrasi ya. Administrasi sudah jadi, termasuk. Kalau misalkan secara keseluruhan berarti di depannya emang lebih besar, tapi angsurannya bakal lebih ringan ya. Jadi si asuransi itu dan si administrasi itu nggak masuk ke dalam hitungan kredit, berarti nggak kena tambahan bunga ya di situnya ya. Iya, ditambah lagi untuk ADDM bunga pun lebih kecil dibandingkan ADDB, Mas Dio. ADDM-nya lebih kecil bunganya. Lebih kecil. Iya, 1 tahun cuma 3,98%. 1 tahunnya 3,98% teman-teman. Iya. Itu ada periodenya nggak sih untuk berlaku bunganya itu? Oh iya, video ini bakal kita upload di bulan Juli, tepatnya kurang lebih sekitar tanggal 8, tanggal 9 lah di bulan Juli. Nah, bunganya itu adalah BCA tadi bilang 98% untuk 1 tahun. Nah, periodenya berlakunya sampai dengan untuk saat ini sih memang kita belum ditentukan untuk periodenya sampai kapan gitu. Dan yang berlaku memang sampai saat ini tadi ya untuk suku bunganya. Jadi untuk DP minimal 40%, perhitungannya ADDM dengan asuransi dibayarkan dibuka itu dapat bunga 1 tahun hanya 3,9%. Sampai kapan berlakunya teman-teman konfirm aja nanti ke nomor telepon yang ada di bawah sini gitu, atau enggak ke nomor telepon Mas Heri, nanti saya cantumkan di bawah Mas Herinya. Nah, habis itu di era new normal sekarang ini untuk persyaratan kredit itu ada yang berubah atau tetap sama aja sih sama yang sebelumnya? Kalau untuk persyaratan kredit sih masih sama aja ya Mas Jo ya. Yang pertama itu kita wajib melampirkan foto KTP asli, suami ya, atau dan istri. Jadi foto KTP asli suami istri. Habis itu yang kedua persyaratannya kartu keluarga. Yang ketiga itu melampirkan bukti usaha ataupun bukti kerja atau slip gaji. Bukti usaha atau bukti kerja. Kalau bukti usaha, sorry ya, saya potongnya. Bukti usaha itu apa? SIUP atau SKU aja cukup? Untuk bukti usaha sih kita bisa melampirkan bukti SIUP ya. SIUP bisa, surat keterangan usaha dari RT juga bisa, ataupun foto usahanya langsung juga bisa. Seperti itu. Kalau misalkan dia karyawan harus melampirkan slip gaji. Harus melampirkan slip gaji terakhir. Tadi pertama KTP suami istri, KK, terus bukti penghasilan lah ya. Bukti penghasilan. Habis itu bukti rumah, Pak Dio. Rumah. Nah, bukti kepemilikan rumah itu kita ada beberapa yang bisa kita anjurkan ya. Yang pertama itu bisa melampirkan PBB yang terbaru. Akte jual beli. Satu lagi sertifikat rumah
Bisa ya, atau rekening listrik yang tercantum alamat rekening listrik yang tercantum alamat domisili. Iya. Kalau misalkan rumahnya ngontrak, kalaupun rumahnya ngontrak pasti dibalik lagi ke DP ya Mas Dio ya, gitu. Kalau Nanti kan kita ngontrak ada minimal DP-nya berapa? untuk rumah ngontrak sekitar 50 sampai 60 masa Covid ini ya Pak Dio ya. 50 sampai 60% 60%. untuk era new normal ini. Era new Kalau normal. misalkan yang sebelumnya biasanya berapa persen? Kalau untuk sebelumnya untuk pengajuan bisa 30 sampai 40%. 30 sampai 40% ya. Iya. Kira-kira untuk kedepannya bakal ada perubahan nggak sih? DP-nya bakal balik lagi ke normal. Normalnya BCA Finance itu 25% kan ya? 25%. Saya sih sangat berharap ya, kita semua sih sangat berharap untuk keadaan seperti yang dulu tuh kembali lagi ya. Gitu. Kita pun berharap untuk proses kredit pun akan cepat kembali seperti dulu lagi. Gitu. Oh, tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan ya? Untuk sampai saat ini sih kita belum. Jadi teman-teman, minimal DP adalah 40% untuk DDM, untuk rumah sendiri, dan untuk rumah kontrak minimal itu 50% ya? 50%. Tapi untuk balik lagi nanti ke penghasilannya Mas Dio ya. Jadi by cash juga teman-teman. Iya. Jangan langsung ngejudge bahwa teman-teman kontrak itu minimal 50%, tapi balik lagi. Jadi semuanya itu bisa, yang penting komunikasi lanjut teman-teman. Nah, habis itu saya sering dengar untuk kredit itu ada yang namanya asuransi kombinasi, ada yang all risk. Nah, terus kalau misalkan BCA itu kan udah plus CP juga ya? Sudah. Apa sih maksudnya kombinasi apa, all risk apa, terus CP itu apa? Oke. Jadi begini Mas Dio, untuk asuransi di BCA Finance itu kita ada dua asuransi. Yang pertama asuransi all risk atau komprehensif. Dimana kalau asuransi di BCA Finance itu kita asuransinya all risknya itu all risk standar. Jadi tidak termasuk huru hara, bencana alam ataupun TDH atau pihak ketiga ya. Gitu. Jadi asuransinya all risk hanya kerusakan si mobilnya aja ya? Untuk mobilnya aja. Iya. Seandainya mau ikut seperti TJH untuk banjir atau huru hara itu bisa, cuma harus perluasan itu disebutnya. Nah, kalau untuk asuransi kombinasi, jadi kombinasi itu maksudnya kalau misalkan customer ambil tenor 3 tahun, asuransi yang komprehensifnya itu harusnya cuma 1 tahun, selebihnya hanya untuk kehilangan atau kerusakan di atas 75%. Jadi kalau misalkan dia kreditnya 4 tahun, berarti 1 tahunnya all risk, 1 tahunnya all risk. TLO. TLO itu ada penggantian mobil nggak sih kalau misalkan kerusakan? Di semua perusahaan pembiayaan, seandainya kehilangan itu nggak mungkin ganti unit Mas Dio. Pasti nanti akan dihitung secara nominal. Tapi kalau misalkan kerusakan itu 70%? Di atas 75% setelah penilaian 75% setelah ada penilaian dari tim asuransi, maka dia akan digantikan dengan nominal juga, nanti pasti akan dihitung terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Jadi balik lagi kalau misalkan memang ada kerusakan, jangan langsung ngejudge berapa-berapanya. Alangkah lebih baiknya konfirmasi dulu ke pihak finance-nya untuk kedepannya. Satu lagi Mas Dio, untuk asuransi kombinasi, setelah asuransi yang 1 tahun berakhir atau habis itu bisa di-upgrade atau diperpanjang. Di tahun kedua itu kan hanya untuk kehilangan, itu bisa di-upgrade menjadi all risk kembali. Oh, bisa ditambahin? Bisa. Maksudnya ke angsuran atau dia harus bayar cash? Harus bayar cash dan datang ke perusahaan atau ke customer service BCA Finance. Oh, langsung datang ke BCA Finance. Nanti akan dihitung terlebih dahulu kekurangannya berapa, nanti akan diproses. Oh iya, seperti itu. Nah, untuk prosesnya sendiri, biasa kan banyak yang tanya, Mas, saya kalau misalkan SPK sekarang mobil kapan turun gitu kan. Nah, prosesnya sendiri di BCA Finance setelah survei itu keluar persetujuannya itu berapa hari sih? Setelah di new normal ini ya Mas Dio ya, setelah kita survei, teman-teman kita bicara tentang kondisi new normal ya, beda sama kondisi normal. Nanti kalau misalkan memang kondisinya udah normal, kita konfirmasi lagi di video ini. Gimana? Kalau untuk new normal ini setelah kita survei itu akan dapat persetujuan dari komite kredit bisa 3 sampai 5 hari kerja Mas Dio paling lambat ya. Tapi seandainya memang kita surveinya lebih cepat, pasti hasilnya pun lebih cepat keluar juga gitu untuk persetujuannya. Jadi normalnya adalah
Normalnya 3 hari sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari normalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu melakukan pemesanan mobil di hari Senin dan disurveinya di hari Selasa, kemungkinan dia baru paling cepat keluar persetujuan adalah di hari Jumat, telatnya di hari Selasanya lagi ya. Iya. Seperti itu ya. Itu paling telat ya Mas Dio ya. Apa lagi ya saya mau tanyakan ya. Terus untuk saat ini ada promo-promo nggak dari pihak BCA-nya? Untuk BCA Finance sih untuk new normal ini belum ada promo lagi ya gitu. Jadi masih standar yang tadi untuk DP 40% untuk RO, 50% pengajuan baru itu aja sih Mas Dio. Baru itu aja. Jadi saat ini emang belum ada promo karena emang kondisinya juga emang seperti ini teman-teman ya. Kondisi new normal juga. Mungkin kalau misalkan emang kondisinya sudah normal kembali, nanti bakal ada promo-promo dan bakal disampaikan. Pasti akan kita sampaikan ke pihak dealer atau ke customer langsung dengan iklan-iklannya BCA Finance. Itu tertera di Android juga banyak ya. Gitu. Nah, dari percakapan yang tadi kita lakukan, saya mau sedikit review. Jadi minimal kredit mobil untuk kondisi sekarang adalah 40% dengan asuransi dibayar di muka atau ADDM. Ya, nah, sekali. Untuk syarat-syaratnya adalah KTP suami istri, KK, PBB bisa digantikan dengan sertifikat atau AJB atau jual beli. Habis itu persyaratannya adalah untuk BCA wajib ya buka tabungan BCA ya? Oh iya, jadi untuk customer BCA Finance memang wajib membuka rekening BCA. Gitu. Tapi pembayarannya auto debit atau bisa diganti? Nah, kalau untuk cara bayar di BCA Finance itu kita memang menganjurkan untuk pembayaran pertama itu di auto debit Mas Dio karena untuk menghindari denda sih sebenarnya gitu. Tapi pembayaran keduanya? Kedua bisa lewat ATM atau via transfer. Nanti bakal dapat nomor virtual account. Ada virtual account-nya, ada nomor kontrak. Seperti itu Mas Dio. Ya, diulang lagi. Jadi untuk persyaratan kreditnya adalah KTP suami istri, KK, bukti kepemilikan rumah, bukti penghasilan, NPWP, serta rekening tabungan BCA. Ya. Gitu. Itu untuk persyaratan kredit di BCA Finance. Nah, habis itu juga teman-teman untuk pemesanan unit Suzuki bisa langsung hubungi nomor telepon saya yang di bawah ini. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui konten apa lagi di video ini, bisa juga komen di ruang yang ada di bawah ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share ke banyak orang yang sedang membutuhkan informasi tentang pengadaan mobil Suzuki barunya. Dan nantikan terus videonya. Terima kasih Mas Heri. Sama-sama Mas Tio. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.